Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai general review ilmu kalam. Jadi pertama ada golongan Khawarij ya. Golongan Khawarij itu adalah kelompok yang memberontak atas imam besar. Jadi itu awalnya Khawarij itu merasa kecewa terhadap Sayyidina Ali atas keterlibatan tahkim ya yang ditawarkan oleh Muawiyah pada saat itu sebagai daya tipu saja. Sebenarnya itu Sayyidina Ali sudah diklaim ya menjadi pemenang, tapi Muawiyah itu pintar membuat daya tipu sehingga Ali tertarik terhadap tawaran yang ditawarkan oleh Muawiyah. Nah, Ali Muawiyah Amr bin As dianggap kafir oleh kaum Khawarij karena telah membuat hukum manusia sendiri gitu. Kemudian ada Syiah itu merupakan kelompok perjuangan politik. Dia berkembang menjadi sebuah sebuah sekte atau kelompok keagamaan dengan dogmanya sendiri. Mereka ini tidak terpecah menjadi berbagai kelompok karena adanya perbedaan prinsip saja. Kemudian ada kelompok, jadi setelah itu semua Syiah dibagi menjadi ada beberapa kelompok. Ada kalanya Syiah yang ekstrim dan Syiah yang moderat. Kemudian ada kelompok Murji'ah. Nah, di Murji'ah ini adalah sebuah aliran teologis yang muncul pada masa sahabat Nabi. Mereka tidak mau terlibat dalam persoalan politik yang menimpa Sayyidina Utsman bin Affan. Pada perkembangannya, Murji'ah menganggap bahwa dosa itu tidak membahayakan iman. Mereka menyebut bahwa iman itu adalah keyakinan, jadi tidak bisa digoyahkan sama sekali. Kemudian ada golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah itu yaitu pengkaji Islam pada sekelompok orang yang berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kebebasan. Manusia itu mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Jadi ajaran Qadariyah itu ada manusia memiliki kebebasan kehendak, juga ajaran manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia diciptakan Tuhan dengan kuat dan kuasa daya, gagah, perkasa untuk memilih dalam kehendak. Semuanya itu kehendak manusia, itu kata Qadariyah. Tingkah laku manusia adalah sebagai pilihannya. Berbuat baik atau jahat itu merupakan kehendak sendiri. Tapi ada pula golongan Jabariyah, merupakan kelompok yang berpendapat bahwa manusia itu tidaklah mempunyai kekuasaan dan kemampuan pilihan dalam melakukan perbuatan atau amal ya, karena semua itu ditentukan oleh kekuasaan dan kehendak Tuhan. Jadi Jabariyah dan Qadariyah ini saling berbalikan ya, tidak pemikiran, saling berbalikan. Nah, mereka ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu Jabariyah yang murni atau Jabariyah ekstrim, yang kedua yaitu Jabariyah yang moderat. Kemudian ada golongan atau kelompok Mu'tazilah ya. Kelompok Mu'tazilah itu merupakan golongan atau kelompok yang timbul pada masa Sayyidina Utsman bin Affan yang tidak memihak salah satu dari pihak Sayyidina Utsman ataupun lawannya, itu Mu'tazilah. Nah, mereka ini juga tidak mau membaik jika tidak mau membaik Sayyidina Utsman ya, karena tidak ingin memihak antara Sayyidina Utsman dengan ataupun lawannya.
dinamakan Mu'tazilah. Nah, ini dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atha itu menyingkir atau menghindar dari halaqah Hasan Al-Basri dan membentuk ajaran baru. Kemudian ada golongan Aswaja. Golongan Aswaja ini merupakan golongan atau kelompok yang senantiasa mengikuti jejak lampah atau jejak hidup Rasulullah SAW dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Aswaja ini timbul sebagai reaksi terhadap golongan Mu'tazilah. Nah, pemikiran Imam Asy'ari ini bertumpu pada Al-Quran, bertumpu pada As-Sunnah, namun dan sangat sangat didukung bertumbuh juga pada akal. Jadi mereka itu tidak menolak akal sebagai titik tumbuh Imam Asy'ari ini yang kehebatan. Ada pula golongan Asy'ari. Golongan Asy'ari ini adalah kelompok yang menisbatkan pada namanya, yaitu Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Faham ini terdapat dalam sejarah sebagai satu-satunya paham yang paling membahas yang paling sebagai paham yang paling meluas, jadi penyebarannya paling meluas, pemahamannya di dunia Islam. Kemudian ada golongan Maturidi Samarkand. Golongan ini pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi. Maturidi ini merupakan keturunan Abu Ayyub. Menurut mereka, akal dan wahyu itu berfungsi untuk menjaga manusia dari kesesatan, itu menurut mereka. Kemudian ada golongan Maturidiyah Bukhara. Nah, pendirinya itu Abu Al-Yusr Muhammad Al-Bastawi. Nah, Imam Bastawi ini sepamaham dengan Al-Maturidi dalam hal kemampuan akal manusia untuk mengetahui adanya Tuhan dan untuk mengetahui perbuatan baik dan buruk. Nah, menurut mereka perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan, menurut mereka. Tapi mereka juga berpendapat bahwasanya Tuhan akan bersama sifat-sifatnya yang kekal, tapi sifat-sifatnya sendiri itu tidaklah